Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat pada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Makam Keramat Ki Ageng Pandanaran. Makam Ki Ageng Pandanaran berlokasi di Semarang Selatan. Berdirinya Semarang tak lepas dari babat alas yang dilakukan Ki Ageng Pandanaran. Berlokasi di Pulang Tirang atau Tirang Ngampar yang kini menjadi muka sekira abad ke-16. Menurut satu di antara juru kunci makam Ki Ageng Pandanaran, Bapak Suwarno menceritakan terkait tanggal, bulan, tahun kelahiran, bahkan wafat Ki Ageng Pandanaran tak ada perkiraan pasti serta catatan sejarah yang ditemukan. Ki Ageng Pandanaran hidup dalam masa yang sama dengan para wali songo, namun beliau tidak termasuk ke dalamnya. Beliau mendirikan pesantren dan menyiarkan agama Islam di wilayah yang semakin subur itu. Di sela-sela kesuburan itu terdapat pohon asam yang jarang. Orang Jawa mengatakan asam arang, yang lantas wilayah itu diberi nama Semarang. Ki Ageng Pandanaran wafat diperkirakan tahun 1496. Ki Ageng Pandanaran adalah adipati pertama Semarang, dan tanggal diangkatnya beliau sebagai adipati dijadikan hari jadi kota Semarang. Ki Ageng Pandanaran lantas dianggap sebagai pelopor berdirinya kota Semarang. Kota Semarang waktu itu merupakan salah satu pusat penyiaran agama Islam dan menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Dengan adanya penyiaran agama Islam, menarik orang untuk juga berdatangan, baik untuk bermukim maupun berdagang di Semarang, sehingga wilayah ini menjadi ramai. Ki Ageng Pandanaran merupakan cucu dari Pangeran Suryo Panembahan Sabranglor atau Sultan kedua Kesultanan Demak, putra dari Maulana Ibnu Abdul Salam atau Pangeran Madyo Pandan. Awal perjuangan beliau sebagai penyiar agama Islam ketika diutus Sunan Kalijaga dakwah di area Semarang yang dulunya masih berupa alas serta karang pinggir pantai. Ki Ageng Pandanaran berhasil mengislamkan sejumlah penduduk yang dulu masih memeluk agama Hindu, termasuk istrinya bernama Endang Sajanila, putri dari Pandeta Prakota. Penamaan kota Semarang berasal dari ujaran beliau ketika dakwah di daerah Bubakan. Berawal ketika beliau melihat pohon asam yang tumbuhnya jarang namun subur. Keanehan pohon asam yang tumbuhnya jarang tersebut diberikan nama Semarang. Pada akhir hayatnya tak ada yang tahu pula terkait tahun berapa Ki Ageng Pandanaran wafat. Namun wafatnya Ki Ageng Pandanaran diperkirakan sekira 72 tahun sebelum tahun 1547 Masehi. Tahun 1547 merupakan tahun bersejarah bagi kota Semarang, karena tahun tersebut tepatnya tanggal 2 Mei dijadikan sebagai hari jadi kota Semarang.
Ayah Sunan Bayat atau Sunan Tembayat adalah Said Abdul Qadir yang lahir di Pasai, putra Maulana Ishak. Beliau diangkat dengan arahan Sunan Giri yang merupakan saudara seayahnya untuk menjadi Bupati Semarang yang pertama dan bergelar Sunan Pandan Arang. Beliau lantas berkedudukan di Prakota yang sekarang adalah tempat bernama Berkota di Kelurahan Randusari, Semarang Selatan. Dahulu Prakota berada sangat dekat dengan pantai karena wilayah Kota Lama Semarang merupakan daratan baru yang terbentuk karena endapan dan proses pengangkatan kerak bumi. Tanah Semarang diberikan kepada Pandan Arang oleh Sultan Demak. Beliau wafat di Kelurahan Mugasari, Semarang Selatan. Area makam yang sedikit di atas perbukitan dengan melewati 40 anak tangga dengan lebar sekira 1 meter. Setelahnya 2 gapura warna hijau silih berganti menyambut kedatangan para peziarah dengan sebuah tulisan memakai aksara Jawa. Tulisan di gapura pertama berbunyi Manunggaling Kersa memuji marang Gusti, memiliki petuah ketika sesuatu yang diinginkan dan harapkan dapat menyatu bersama penyembahan umat muslim, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan berjalan dengan baik. Sementara tulisan di gapura kedua berbunyi Makam Sunan Pandanaran Semarang, yang menegaskan jika di area tersebut adalah makam tokoh ulama besar pendiri Semarang. Di sebelah kiri terdapat makam istrinya bernama Nyi Ageng Pandanaran atau Endang Sajanila. Sebelah kanan bernama Maulana Ibnu Abdul Salam atau Pangeran Madyo Pandan, merupakan ayahanda Ki Ageng Pandanaran. Tepat di samping makam terdapat tombak-tombak yang ujungnya dibungkus kain putih sebagai peninggalan beliau. Di area belakang pendapa terdapat makam para keluarga serta pengikut dari Ki Ageng Pandanaran yang turut serta disemayamkan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah Waliullah Ki Ageng Pandanaran Semarang Selatan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.